was-sujud. Fawalladzi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i dhahri indama raka'tum indama sajadtum. Sempurnakan rukuk dan sujud kalian. Demi Allah, aku melihat kalian dari belakangku, dari bagian belakangku aku melihat kalian ketika kalian rukuk dan sujud. Nabi ngadep depan, penglihatannya ke arah belakang dengan penglihatan depan sama di matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang mau membunuh Rasulullah, ya. Tadi Habib Ahmad cerita tentang Fatah Makkah, itu tentang kunci Ka'bah. Itu dalam kejadian tersebut, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaf. Ada satu orang, dia sembunyikan belati, ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cari kesempatan, mengendap-endap tawaf di belakangnya Nabi Muhammad. Pun Nabi ngelihat, pun Nabi Muhammad tahu-tahu Nabi Muhammad berhenti, nengok ke belakang, ya fulan, madza haddatsta bihi nafsak? Apa yang kamu bisikkan dalam hatimu sendiri? Apa yang kamu pikir? Dia bilang, azkurullah, saya berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad senyum. Nabi tipenya bukan orang yang tukang buka aibnya orang lain. Tahu ada belati di situ. Begitu. Tahu. Nabi ngomong apa orang juga percaya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi bukan tukang membuka aib. Kejahatan apa yang lebih busuk daripada niat membunuh Nabi Muhammad? Ada kejahatan yang lebih busuk dari itu. Ada kejahatan yang lebih jahat dari itu. Tapi Nabi Muhammad, lihat bagaimana Nabi Muhammad bersikap atas kejahatan yang paling keji. Nabi noleh ke arah dia, senyum, malah Nabi datengin. Terus apa? Dipegang dadanya oleh Rasulullah. Nggak tahu apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Itu orang bilang, demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat telapak tangannya dari dada saya, melainkan Nabi Muhammad menjadi orang yang paling saya cinta di muka bumi ini. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan nambahin problem, Nabi Muhammad membawa solusi sallallahu alaihi wasallam. Kalau caranya Nabi enggak membawa solusi, enggak ada yang bisa bawa solusi di alam dunia ini. Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad kafatan linnas, kepada semua zaman, semua tempat, semua waktu, solusi kepada semuanya sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat bahkan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada problem datang kepada Rasulullah, datang ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawassul kepada Nabi Muhammad, keluar mereka digabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai-sampai banyak di antara sahabat, Sayyidina Abbas, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Bilal, dan juga para ulama aulia was salihin. Kenapa? Sebab Rasulullah hidup di dalam kuburannya. Hidup di dalam kuburannya. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, itu waktu beliau ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bilang, waqafna wa sallamna ala khairi mursalin wa khairi nabiyyin ma lahu min munadhiri faradda alaina wa huwa hayyun wa hadirun wa syurifa min hayyin karimin wa hadiri. Saya berhenti di hadapan pusaranya Nabi Muhammad, berdiri di hadapan pusara beliau, dan saya memberi salam kepada Nabi Muhammad. Begitu saya beri salam kepada Rasulullah, radda alaina, Nabi menjawab salam saya. Wa huwa hayy, beliau hidup dan hadir. Beliau hidup wa hadir, wa syurifa min hayyin karimin wa hadiri. Beliau bilang, ziyaratuhu fawzun wa nujhun wa maghnamun li ahlil qulubil mukhlisat tawahir. Ziarah kepada Rasulullah kesuksesan, kejayaan, kemenangan buat orang yang hatinya ikhlas, buat orang yang hatinya bersih.